Seiring dengan bertambahnya usia, ada satu masalah kesehatan yang kerap dirasakan, yaitu nyeri sendi. Rasa sakit paling sering terasa di lutut, siku, ruas jari, pinggul, leher, hingga bahu. Kegiatan seperti naik turun tangga, membungkuk, duduk, dan kembali berdiri lagi menjadi terganggu. Bahkan saat udara dingin pun rasa ngilu tak tertahankan kerap menyerang. Ternyata saat memasuki usia 35 tahun ke atas, sendi manusia menjadi kaku. Ini dikarenakan cairan pelumas alami mulai berkurang sehingga bantalan sendi pergerakan tulang akan menjadi lebih kering. Akibatnya tulang rawan sendi tidak lagi elastis, menipis dan bergesekan sehingga terjadi osteoartritis, yang merupakan pengapuran atau radang sendi. Umumnya, nyeri sendi disebabkan karena padatnya aktivitas dan kurangnya asupan nutrisi untuk tubuh. Namun, ada pula nyeri sendi yang disebabkan karena berat badan berlebih atau obesitas, serta seringnya beraktivitas yang bertumpu kepada tulang yang kerap dilakukan oleh para olahragawan. Diperlukan cara yang bijak untuk menjaga sendi dan tulang kita agar tetap sehat sepanjang masa. Tentu saja salah satunya dengan menjaga pola hidup sehat dengan berolahraga teratur, istirahat cukup, dan konsumsi makanan yang bergizi untuk kesehatan khususnya sendi dan juga asupan suplemen tambahan jika diperlukan. Benarkah demikian? Kita simak diskusinya bersama dokter di studio. Nah, pemirsa Hidup Sehat, kita kali ini membahas mengenai nyeri sendi. Nah, Intan, kamu pernah nggak nyeri sendi? Nyeri sendi itu kayak ngilu-ngilu di sendi gitu kan dok? Kayak di bahu, di pinggang, terus di lutut. Aku sih belum pernah ya, cuman papaku pernah tuh. Tapi dok, sebenarnya nyeri sendi itu apa sih dok? Nah, itu dia ya. Sebenarnya setidaknya ada dua nih yang paling sering dikeluhkan oleh pasien-pasien nih. Biasanya mereka mengeluh yang berhubungan dengan rheumatoid arthritis atau osteoartritis. Nah, bedanya tuh apa? Rheumatoid arthritis sama osteoartritis dok? Artritis, bukan artis ya. Artritis. Nah, itu artinya peradangan pada sendi. Bisa disebabkan karena usia yang menua atau berat badan berlebihan sehingga akhirnya itu menjadi aus ya. Akhirnya jadi radang. Nah, yang berikutnya bisa juga karena autoimun. Itu rheumatoid arthritis. Jadi emang bedanya itu ya dok. Ada lagi nggak dok bedanya? Nah, tapi untuk lebih jelasnya nih, sudah ada bersama kita seorang dokter ortopedi dan traumatologi. Dokter tulang lah begitu ya, Dokter Herwindo Ridwan. Dokter, selamat siang. Selamat siang. Halo, dokter. Vito. Halo. Nah dok, jadi Intan ini pengen nanya dari tadi, apa sih bedanya rheumatoid arthritis dengan osteoartritis? Jadi rheumatoid arthritis dan osteoartritis itu mempunyai gejala yang sama, yaitu nyeri pada sendi. Nah, tetapi rheumatoid arthritis itu disebabkan oleh autoimun sehingga banyak diderita oleh usia muda. Sementara osteoartritis adalah sendi yang rusak karena usia sehingga banyak diderita oleh usia tua. Oh, karena faktor usia. Jadi ini fakta atau mitos dok? Kalau osteoartritis ini hanya diderita oleh orang-orang yang berusia lanjut? Saat ini itu bisa fakta bisa mitos. Karena secara definisi dia itu adalah sendi yang rusak karena usia, akan tetapi banyak usia muda saat ini yang menderita juga yang kita sebut sebagai early osteoarthritis atau secondary osteoarthritis. Misalkan dia pernah mengalami trauma pada tulangnya atau pernah mengalami patah pada tulangnya atau karena faktor-faktor yang lain. Faktor-faktor lainnya itu apa aja dok? Faktor lainnya itu misalkan karena kegemukan pada usia muda atau kurang berolahraga atau penyebab-penyebab yang lain. Oh, artinya ini tidak menutup kemungkinan ya dok ya, seusia aku juga bisa menderita osteoartritis ya dok ya. Nah dok, ini ada fakta dan mitos yang beredar lagi dok. Katanya kalau nyeri sendi itu bisa diatasi hanya dengan meminum anti nyeri aja. Ini fakta atau mitos? Sebenarnya itu mitos ya, karena anti nyeri itu seperti namanya dia hanya sebagai obat pereda nyeri yang bersifat sementara. Begitu efek obatnya habis, dia akan kembali nyeri. Jadi memang lebih baik dicegah ya dok ya? Ya, dalam prinsip pengobatan memang mencegah itu jauh lebih baik daripada mengobati. Ya, nah kalau mencegahnya sendiri itu bisa dengan cara apa aja dok? Untuk mencegah nyeri sendi ya kita harus menerapkan pola hidup sehat seperti rajin berolahraga dan konsumsi makanan-makanan sehat. Kalau perlu ya kita tambah dengan suplemen untuk mencegah dan mengatasi nyeri sendi tersebut.
Wah, jadi bisa disupport dengan suplemen juga ya dok ya? Nah baiknya suplemen yang mengandung apa nih dok? Ya, jadi di dalam sendi kita, komponen suplemen yang utama itu adalah asam hyaluronat, glukosamin, dan kondroitin. Jadi sebaiknya kalau kita mau mengkonsumsi suplemen yang mengandung glukosamin dan kondroitin. Tapi mesti diingat ya, itu namanya adalah suplemen, adalah sebagai tambahan, bukan sebagai pengganti makanan utama atau pengganti obat yang memang harusnya kita berikan. Oh baik, siap dokter, pasti diingat ya. Terima kasih banyak dokter informasinya. Sama-sama. Terima kasih dok. Terima kasih dokter. Terima kasih. Terima kasih. Dokter Vito, ini pas banget nih sama suplemen kesehatan persendian yang biasa aku konsumsi. Nih aku kasih tahu ya. Ini loh suplemen kesehatan persendian yang biasa aku konsumsi. Fiostin Halal yang dapat membantu mengatasi kaku dan nyeri sendi sebagai nutrisi pembentukan tulang rawan sendi, mengurangi dan menghambat peradangan sendi. Wow, dengan manfaat sebanyak itu, kandungannya apa aja? Tenang Dokter Vito, Fiostin ini sudah terpercaya selama 10 tahun. Dengan formulasi baru dengan kandungan lebih lengkap, Fiostin mengandung kombinasi glukosamin dan kondroitin. Untuk mendapatkan manfaatnya, Fiostin Halal amannya dikonsumsi 2-3 kali 1 kaplet setiap hari. Dokter dan pemirsa juga perlu tahu nih, Fiostin Halal ini sudah bersertifikat halal. Jadi aman untuk dikonsumsi karena harga menentukan kualitas. Ya, kalau gitu pemirsa bisa dapat di mana nih? Wah, Fiostin Halal bisa didapatkan di apotik, toko obat, toko online seperti Shopee, Tokopedia, dan juga Indomaret. Nah, kalau gitu sekarang udah paham dong bagaimana cara mencegah dan mengatasi nyeri sendi. Iya, udah paham banget dong. Artinya memang lebih baik kita menjaga kondisi tubuh kita sejak dini sehingga nantinya akan sehat terus ya. Dan tentunya konsumsi Fiostin Halal untuk menjaga kesehatan sendi kita sejak dini. Oke pemirsa, kita akan kembali lagi dengan info kesehatan yang pasti menarik tetap di Hidup Sehat.